Sedangkan saya masih nimbang-nimbangi lah laki-laki mana yang cocok dan pas buat saya juga. Saya juga masih trauma lah, dulu pernah kekecewaan dengan suami lah. Sekarang sih posisi saya janda lah, jadi ada orang yang memang serius sama aku ngajak nikah. Terus udah gitu keluarganya udah cocok, tapi dia juga masih sama-sama merantau. Aku pun juga harus itu benar-benar bagus enggak dijadiin suami, karena saya juga pernah jadi korban, jangan sampai gagal yang kedua kali. Jadi cowok itu juga masih saya imbang-imbangin dulu, tapi dia bener serius kayak gitu. Kalau bener serius ngapain kamu masih main-main lagi dengan orang lain? Nah, karena dia itu posisinya punya istri, belum cerai tapi udah ditalak gitu. Aku bilang kalau kamu mau serius, istri kamu yang pulang ke negaranya itu cerai dulu, ada ada sekertas di hitam putih surat cerai, baru aku nerima. Nanti kalau kamu belum posisi cerai, terus tiba-tiba kamu nyaman sama aku, nikah sama aku, istrimu belum kamu cerai, sah negara, nanti datang bahwa saya masih sah, istrinya aku yang dikira pelakor. Nah gituin dia, pokoknya itu bukan itu, kan belum cerai dari agama, dari negara. Aku bilang kalau cuman kamu nalak istri, cuman bilang talak cerai, kan itu cuman agama aja, kamu bukan suaminya udah, tapi dari negara kamu masih sah suaminya, aku bilang. Terus gimana nih yang orang ini, kalau ini jangan dibahas dulu, yang ini memang serius. Kalau yang ini nih gimana Miss kalau sampai nyebar kalau Miss? Kamu bilang itu editan kan nggak ada masalah tuh. Ya tapi kan namanya orang kadang melihat itu di sisi negatif aja. Wah ini kayak gini, wah ini gini, kan nggak diteliti gimana editan orang yang awam itu kan selalu negatif aja gitu Miss. Nah itu nomornya Miss. Orang-orang awam itu negatif, mau diapain? Ya biarin aja dong. Mau diapain? Orang awam kan negatif, mau diapain? Iya, tapi nanti kalau sampai disebar digabungin dengan TikTok saya gimana Miss, ke Facebook kemana-mana, bisa ditangkap nggak orang itu? Yo, kamu harus laporan polisi dong. Harus panjang kali lebar prosesnya, kan nggak seperti yang kamu kira. Benar nggak sih? Iya. Saya sih selagi kita nggak melakukan yang hal intinya coro kasar, menjual diri atau melonte atau bagaimana, aku sih nggak takut, karena negara ini negara hukum. Saya nggak takut itu walaupun diancam. Kalau toh seandainya kita disebar, dia minta uang coro kasarnya, ya ini Miss, jeleknya aja ngomong ya, seumpama itu tak kasih, pasti suatu saat akan minta lagi dan minta lagi dan minta lagi, nggak ada berhentinya. Ngapain saya takut? Negara-negara hukum, saya nggak takut. Bener, disebar silakan. Yang jelas saya bukan seorang londe, saya baik-baik di sini, tidak pernah ngapa-ngapain saya. Terus udah gitu saya tidak takut walaupun disebar, walaupun orang mau berkata nilai negatif atau gimana, bodoh amat. Yang jelas aku tidak pernah melakukan hal yang membuat aku nggak benar. Aku nggak pernah selama di Hong Kong, selama di Taiwan, di mana aku tidak pernah itu. Yang mungkin saat itu aku nggak tahu kenapa ini HP ku memang rusak, kamera depannya hilang gitu. Kan HP Huawei itu loh Miss, yang itu kan kamera muncul ke depannya, itu ketindih kayak gitu. Kadang-kadang dibuat main bayi itu jatuh. Nah kamera belakang ada, kamera depan hilang. Jadi kalau pingin video harus diputer gitu. Nah HP bayinya itu nakal banget, kadang dibuat main nelponin orang. Kalau nggak ditelepon itu dia nangis gitu, asal mencet aja gitu. Iya. Dipencet pesan suara nggak ada suaranya, itu bayi pelakunya sebenarnya. Suka main HP, mamanya juga tahu itu. Ya intinya kan bukan kamu, ya udah nggak apa-apa loh. Soalnya ini Miss, itu tadi digabung dengan muka saya, terus diedit dengan TikTok saya, dengan kalau Facebookku dia nggak tahu. Terus TikTok apa-apa mau digabung video aku. Yang namanya orang sindikat kan pinter menggabung-gabung, kadang kepalanya aja aku, badannya orang lain. Aku udah paham itu Miss, pernah itu ada lihat di VT mana itu. Ya pernah lah kayak gitu. Aku ya takutnya seperti itu, namanya juga cari duit. Kemarin juga pernah Miss di WA, tiba-tiba WA ya, katanya kamu tak kasih hadiah katanya, tapi kamu ini bayar pihak cukai segini katanya. Aku mau dikasih HP, saya nggak butuh HP itu. Kalau kamu mau ngasih ya nggak usah ngasih, bayar sindikat apa namanya itu Miss, pihak cukai ya.
Terus kamu tahu sindikat di dalamnya ada 10 orang, itu orang Indonesia lah, dari DNE lah, dari orang luar negeri lah, itu sebenarnya sekongkol. Aku paham trik kamu. Lah kok aku dipisuin anjing gitu, Miss. Terus dia bilang, saya paham itu, kalau mau modusin aku jangan saya. Ada bilangnya sebar aja loh, aku nggak penting, nggak pernah ngapa-ngapain sama kamu. Terusan dia bilang gini, lah wang kamu ngobrol aja lewat Google, aku bilang. Ngomong lo bahasa Indonesia cara kamu sendiri. Aku bilang jangan tanya Mbak Google. Aku bilang dasar wanita jalan, aku digituin, Miss. Itu. Nah yang ini gimana, Miss, solusinya? Ya intinya lain kali hati-hati, nggak usah berteman jarak atau apapun dengan laki-laki di luar. Solusinya cuma satu, ya udah biarkan saja. Semua nggak perlu dijelaskan pada siapapun. Yang penting kamu tahu itu bukan kamu, itu aja sih. Selesai dong. Iya. Kalau temanku gini, Miss, temen libur sama aku 3 minggu yang lalu libur sama aku. Saya kenal sih enggak, cuman ketemu di jalan gitu, terus akhirnya nyangkut bareng, duduk bareng. Nah dia itu dimintain biodata Hong Kong sama biodata Indonesia, kayak atau sertifikat apa-apa kayak gitu, KTP apa-apa kayak gitulah. Nah aku denger dia telepon bisi-bisi, aku malah nasihatin dia, malah saya yang kena jebak sekarang. Dia bilang gini, oh mbak katanya, ini ada orang ngancam saya minta biodata Hong Kong, terus nanti kalau dibuat ngambil bank piye lo mbak. Aku bilang nggak usah, aku bilang itu cuma gertakan. Aku bilang aku pernah mandi sama dia, katanya kamu itu pasti direkam dibuat senjata untuk memelorotin kamu. Aku udah rasa nasehatin, kamu nggak usah takut ya mbak ya, kalau dimintain duit jangan kasih, itu nggak bakalan berhenti, pasti minta lagi. Loh kok sekarang saya yang kena jebak malahan diedit foto sama orang. Ya Allah, Miss. Ya udah intinya bukan kamu, selesai toh. Mukanya ada saya, Miss. Kan intinya bukan saya. Kamu kan? Gak ada masalah. Ya itu. Kan bukan kamu. Tapi namanya juga harus waspada, harus siap-siap seandainya dia berani nekat untuk nyebar, nanti kan itu, Miss, apa? Orang kan bisa menilai ya itu benar apa enggak kan gitu. Ya udah biarkan aja loh. Biarkan aja. Kalau yang penting itu bukan kamu. Lapor polisi nggak usah ya? Ya kamu mau lapor polisi pulang Indonesia loh. Oh gitu ya. Dan kejadiannya kan di mana? Kamu warga negara Indonesia. Kejadiannya di Hong Kong. Ya kamu mau laporan silahkan. Tapi kan itu urusan percintaan. Kan nggak ada apa yang dirugikan. Itu bukan masalah modus itu menyebarkan nama baik kan gitu ya, Miss ya? Ya prosesnya kan nggak sesimpel itu, Mbak. Kan diusut kamu kenalnya dia seperti apa dan bagaimana. Kamu sudah pernah seperti apa, kan diusut totalitas ke polisi. Kalau memang iya, kamu yakin, kamu yakin mau laporan nih? Ya maksud iyalah, Miss, kalau seandainya saya lapor lah, kalau seandainya menyemarkan nama baik, ini kan negara hukum. Kalau seandainya dia seenak-enaknya dibiarkan, kan takut yang menjadi korban. Kalau kita masih bisa menantang atas dia perilakunya menyemarkan nama baik, kita harus bertindak. Tapi kalau kita awam kan pastinya kita ngasih duit terus kayak gitu, yang sehingga mbak-mbak, emak-emak kena 100 juta. Banyak temanku yang kena loh, Miss, ada yang 20 juta, ada yang 100, ada yang 150. Mereka kena kan kesalahan mereka sendiri. Iya. Kita nggak bisa menyalahkan penipu dong. Penipu udah bilang sama saya, mereka menemani, mereka buang waktu untuk mencintaimu. Kamu merasa nyaman kan dengan penipu tersebut? Ya udah, makanya kamu komunikasi. Kalau kamu nggak nyaman kan sebenarnya diblok dari awal. Kalau kronologi ini, aku ini bukan pacaran loh, Miss. Dia itu langsung ya teman, langsung mau lamar kayak gitu kronologi ini. Bukan pacaran nyaman nggak loh? Iya, Miss. Mbak. Iya. Wajar nggak? Di logika masuk nggak sih? Sih ya, kalau dipikir masa nggak ada ini kok ngelamar, kan nggak masuk akal ya, Miss. Kalau ya? Nggak ada rasa nyaman, kenapa harus ngelamar? Terus ngapain kamu tanggepin? Intinya kamu ngapain nanggepin gitu loh, titik, itu aja. Karena itu chattingan itu, Miss, chattingan itu nggak ada kata menerima loh, saya bener ada bukti tapi semua. Tapi nyatanya kamu membalasin, Mbak, paham nggak sih maksud saya? Iya paham, yang membalasnya saya itu. Di sini saya sudah berbicara dengan kamu hampir 20 menit. Kamu pembenaran pada dirimu terus. Di sini kita cari solusi. Kamu membalasin laki-laki tersebut. Dia bukan mengejar-ngejar kamu, dia ingin mempermalukan kamu.
tapi kamu nanggepin, stop, memang nggak ada, ya udah selesai. Kalaupun kamu diancam, ya sudah stop, nggak usah dibalesin. Terus, nih sekali lagi, maaf Miss, dia itu setiap tak blokir ada nomor baru. Ya Saya udah blokir udah 4 diblokir kali. Mbak, stop. Dia bukan mengejar-ngejar 4 kali. kamu. Jadi jangan merasa kamu, oh saya tiba-tiba dilamar. Nggak kayak gitu konsepnya, logika. Logika aja. Mau tidak mau dia pernah lihat tubuhmu. Satu itu aja. Diakui atau tidak oleh kamu. Karena mereka tidak akan punya bahan, diedit pun nggak akan sesempurna yang tubuhmu asli. Intinya kamu tuh salah, merasa nyaman dengan dia, makanya kamu membalasi yang angkat teleponnya. Kalau nggak, stop dari awal. Stop, udah. Ngerti nggak? Jangan bulat lagi ke sana. Ngerti nggak maksud saya? Sudah stop. Blok, Iya. nomor baru blok, nomor Udah baru blok, 4 kali selesai. Miss, saya blok 4 kali itu sama Di-blok ini lagi. sampai Ya karena kamu ngeganjel, di-blok lagi. ngapain nomor kamu kasihkan dia? Intinya itu aja. Kalau kamu nggak ngasih, urusan selesai. Saat kamu memberikan nomor WA kamu ke dia, sebenarnya kamu sudah siap untuk ditipu. Itu aja sih menurut pendapat saya. Saya sudah bilang, jangan sesekali DM inbox pindah ke WA. Kalau kamu berubah seperti itu resikonya berat sekali. Karena dia akan meneror kamu. Kalau hari ini dia nggak kena, suatu saat dia akan tetap mencarimu. Iya, pakai nomor baru terus loh Miss, sudah 6 Makanya kan aku 4 bilang, nomor yang baru. ganjen siapa sih kamu? Bukan Udah dia. di-blok datang lagi. Bukan, yang ganjen Udah itu siapa di-blok, sih? Sebentar. Yang ganjen itu siapa sih? Kamu. Kenapa? Orang ngetok pintu di depan rumah, kamu kasih kunci loh. Kuncinya itu WA. Makanya dia akan pakai nomor baru lagi. Yang ganjen itu tetap kita perempuan. Salah atau benar itu tetap kita yang disalahkan. Karena kita yang membuka pintu rumah dan kita yang memperlihatkan tubuh kita. Tetap kita, Mbak. Udah blok, selesai. 100 Ya, udah nomor 4 angkat, kali blok. Karena aku udah bilang nih, sampean pasti lihat menitan di HP-mu. Berapa menit kamu telepon aku? Ceritamu sama, bulat 25 menit loh sayang. Dengerin sendiri. Tapi Miss Yuni tetap dengerin. Miss Yuni tetap dengerin, tapi ya udah, kamu blok. Kamu membela bahwa kamu tidak mencintainya, tanya kamu tetap WA-an. Udah diblok selesai. Diblok selesai. Udah, nggak ada cerita lain lagi. Matiin, blok, selesai. Ngerti nggak? Iya. Percuma, kamu ngomong sama saya percuma. Kamu bilang nggak takut, Iya. tapi sebenarnya kamu takut dan malu. Kamu itu Ya sebenarnya bukan takut Miss, kan kata